Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal mengenai analisis sampel biologis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Nurita Putri dengan NIM 3311201170 dari kelas Farmasi E. Untuk senyawa obat yang saya pilih dalam review jurnal mengenai analisis sampel biologis kali ini, yaitu heroin dengan struktur kimia dari heroin yang telah terlampir dan rumus molekul dari heroin yaitu C21H23NO. Berikut sifat fisika kimia dari heroin, yaitu di mana heroin memiliki warna putih, berbentuk kristal atau bubuk kristal, berubah menjadi merah muda jika terpapar udara dalam jangka waktu yang lama, tidak berbau, memancarkan bau asetat jika terpapar udara terlalu lama, memiliki rasa yang pahit, memiliki titik didih antara 272 derajat hingga 274 derajat Celcius, memiliki titik leleh 173 derajat Celcius, larut dalam alkali, sedikit larut dalam larutan amonia atau natrium karbonat, sangat larut dalam benzen. Sifat farmakologis dari heroin sendiri, yaitu heroin termasuk ke dalam narkotika, di mana agen yang menginduksi narkosis, narkotika termasuk agen yang menyebabkan kantuk atau tidur, yang diinduksi atau stupor, turunan alami atau sintetik dari opium atau morfin, atau zat apapun yang memiliki efek tersebut, penginduksi kuat analgesik dan gangguan terkait opioid. Kemudian, heroin juga termasuk kepada analgesik opioid, di mana senyawa dengan aktivitas seperti alkaloid opiat bekerja pada reseptor opioid dan sifatnya meliputi induksi analgesik atau narkosis. Data-data yang telah saya sebutkan tersebut berasal dari studi literatur yang telah terlampir. Untuk review jurnal yang pertama mengenai analisis sampel biologis, yaitu jurnal dengan judul Pengembangan dan Validasi Metode Bioanalitik untuk Penentuan Heroin secara Simultan, metabolit utamanya naloxone dan naltrexone dengan LC-MS-MS dalam sampel plasma manusia untuk aplikasi uji klinis pemberian oral formulasi heroin atau naloxone, di mana matriks yang digunakan berupa plasma manusia, preparasi sampel yang digunakan yaitu metode presipitasi protein atau PP yang dipilih sebagai prosedur ekstraksi, kemudian metode analisis yang dipilih yaitu LC-MS-MS diterapkan untuk penentuan heroin dan metabolitnya karena selektivitas dan sensitivitasnya yang tinggi. Kemudian hasil dari validasinya berupa yang pertama ada selektivitas, di mana metode ditemukan memiliki selektivitas yang tinggi untuk analit, kemudian ada linearitas. Linearitas dinilai berdasarkan rata-rata dari 3 kurva kalibrasi yang dianalisis pada 3 hari terpisah untuk semua analit. Kurva kalibrasi dipasang menurut regresi linear, 1 kali penimbangan dengan koefisien korelasi lebih dari 0,99 menunjukkan linearitas yang baik dalam rentang yang ditetapkan selama validasi dan kuantifikasi. Kemudian hasil validasi berikutnya berupa nilai dari LLOQ, presisi dan akurasi, di mana metode ini ditemukan sangat akurat dan tepat. Akurasi rata-rata dari kontrol kualitas berkisar antara minus 3,6% dan 4,0%, dan presisi intra dan antar pengujian adalah kurang dari 11,5% untuk semua analit. Untuk semua senyawa, LLOQ adalah 10 mg per mili dalam plasma manusia yang menunjukkan akurasi yang dapat diterima dalam kisaran minus 4,5% hingga 6,9% dan presisi di bawah 12,3%. Untuk stabilitasnya sendiri, solusi kerja ditemukan stabil setidaknya 6 jam pada suhu kamar dan larutan stok masing-masing senyawa stabil selama lebih dari 100 hari bila disimpan pada suhu 4 derajat Celcius di lemari es. Namun larutan standar internal hanya stabil selama 14 hari setelah disimpan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius dan selama 6 jam pada suhu kamar.
Validasi berikutnya yaitu berupa integritas, di mana presisinya kurang dari 6,5% dan akurasi berada dalam kisaran minus 11,6% hingga 7,7%. Untuk semua senyawa hasil ini membuktikan bahwa sampel dengan konsentrasi tinggi dari ULOQ dapat diencerkan dan dianalisis ulang, efek matriks dan pemulihan. Koefisien variasi keseluruhan dari efek matriks yang dinormalisasi IS berada dalam batas yang dapat diterima yaitu 2,4 sampai 12,5%. Kemudian validasi dalam studi, di mana presisi keseluruhan yang diperoleh dalam total analitik yang dijalankan selama kuantifikasi sampel adalah 8,6% untuk DAM, 7,9% untuk 6 OM, 6,7% untuk MOR. Hasil validasi yang berikutnya yaitu analisis ulang sampel, di mana perbedaan persentase antara konsentrasi analisis ulang sampel yang terjadi dan nilai awal ditentukan untuk setiap analit, yaitu 95,8%, 87,5%, 91,7%, dan 100% pengulangan menunjukkan perbedaan kurang dari 20% untuk M3G, M6G, MOR, dan analit lainnya. Nilai-nilai ini memenuhi kriteria penerimaan, di mana setidaknya 67% pengulangan tidak boleh lebih besar dari perbedaan 20%. Kemudian untuk jurnal selanjutnya, yaitu jurnal dengan judul Laju Hidrolisis Heroin dalam Air dan Plasma, di mana matriks yang digunakan yaitu berupa plasma, preparasi sampel yang digunakan yaitu metode ekstraksi, dan metode analisis yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis. Untuk hasil validasi didapatkan bahwa perolehan kembali menggunakan internal standar memenuhi kriteria persentase perolehan kembali menurut FDA, yaitu antara 80 hingga 120%. Berdasarkan data di atas, sistem KLT dapat digunakan untuk menetapkan laju hidrolisis heroin. Laju hidrolisis heroin mengikuti orde pertama baik pada medium air maupun plasma. Jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal dengan judul metode HPLC baru untuk mendeteksi opioid individu, yaitu berupa heroin dan tramadol dan metabolitnya dalam darah tikus pada pengobatan kombinasi, di mana matriks yang digunakan berupa darah tikus dan preparasi sampel yang digunakan adalah metode ekstraksi, dan metode analisis yang digunakan berupa kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Untuk hasil validasi yang dihasilkan yaitu bahwa kurva kalibrasi dibangun dengan memplot rasio area puncak versus konsentrasi dalam rentang kerja. Linearitas yang baik dicapai untuk M, M16 AM, TR, dan IS dalam rentang yang dipelajari menurut pedoman dari EMEA. LOD dan LOQ dihitung berdasarkan pendekatan signal to noise. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan sinyal terukur dari sampel dengan konsentrasi analit rendah yang diketahui dengan sampel bangko. Dengan cara ini, konsentrasi minimum di mana analit dapat dikuantifikasi secara andal ataupun LOQ atau terdeteksi atau LOD ditentukan. Rasio signal to noise yang khas masing-masing adalah 10:1 dan 3:1 untuk LOQ dan LOD. Keakuratan dan ketepatan nilai-nilai ini berada dalam kriteria yang diusulkan. Kondisi kromatografi yang dioptimalkan, puncak karena matriks tidak mengganggu M, M16, AM, TR, dan IS, maka waktu retensi tipikal untuk M, M16 AM, TR, dan IS itu masing-masing adalah 13,25 plus 0,02, 14,96 plus 0,02, 18,34 plus 0,03, 19,93 plus 0,03, dan 24,07 plus 0,05 menit.
Data yang diperoleh setelah 3 siklus freeze-thaw menunjukkan bahwa analit stabil dalam darah tikus. Temuan ini menunjukkan bahwa studi mengevaluasi 3 aliquot darah dari tikus yang dirawat di 2 laboratorium dan memperoleh variasi kurang dari 7,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini memungkinkan perhitungan M, M1, 6AM, dan T yang akurat parameter validasi sesuai dengan pedoman dari EMA. Dari ketiga jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama obat yang dianalisis adalah heroin, struktur kimia dari heroin telah terlampir, kemudian matriks yang digunakan berupa plasma manusia, dan preparasi sampel yang dipilih dari ketiga jurnal yang dianggap baik, yaitu berupa presipitasi protein atau PP, yang dipilih sebagai prosedur ekstraksi, kemudian metode analisis yang dinilai baik dari ketiga jurnal yang sudah direview adalah metode LC-MS-MS, diterapkan untuk penentuan heroin dan metabolitnya karena dinilai selektif dan sensitivitasnya yang tinggi. Berikut merupakan daftar pustaka dari ketiga jurnal yang telah dipilih. Sekian pemaparan dari saya mengenai review ketiga jurnal analisis sampel biologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.